Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu menakjubkan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menemukan cara supaya kita bisa hidup lebih ringan, penuh syukur dan sukacita. Kita seringkali, dan ini yang terus terjadi, mengalami banyak derita atau minimum bosan dan tidak bahagia dalam hidup ini. Meskipun tidak ada persoalan apa-apa. Mengapa hal itu sering terjadi? Sebabnya adalah cara kerja pikiran kita yang selalu oposisi. Sehingga dalam kita berpikir itu selalu ada positif dan negatif. Ada oposisi setiap pikiran. Ada baik dan ada buruk. Ketika kita memikirkan, oh saya mau jalan-jalan, akan senang-senang bersama teman-teman. Itu berpikir positif, satu peristiwa. Jalan-jalan, senang-senang sama teman-teman. Tapi pikiran kita mempunyai sisi yang lain, yaitu sisi yang berlawanan. Belum tentu kamu akan senang-senang. Bisa jadi nanti temanmu menjengkelkan, menyakiti hatimu. Bisa saja. Nah, itu selalu muncul seperti itu. Bisa jadi nanti ada masalah di perjalanan. Mengalami persoalan yang kemudian membuat perjalanan tidak lancar. Bisa saja. Nah, pikiran kita seperti itu. Saya mau membantu orang, mau menolong dia mengatasi kesulitannya untuk membayar sekolah anaknya. Positif, membantu membayar sekolah anaknya. Tapi kita punya sisi pikiran yang negatif. Belum tentu kamu membantu dia. Bisa jadi kemudian dia tergantung sama kamu. Nanti lain waktu dia akan meminta kamu lagi untuk membantunya. Belum tentu kamu diterima dengan baik. Bisa jadi kamu dianggap menghina dia. Pikiran kita selalu mempunyai dua sisi itu. Itulah yang merampas kebahagiaan kita. Yang membajak kebahagiaan kita. Yaitu sisi negatif dari setiap pikiran. Dan pikiran selalu begitu. Maka kalau kita mengandalkan pikiran, kita tidak pernah akan bahagia. Yang ada adalah kelelahan. Karena memang pikiran seperti itu. Maka kita perlu belajar tentang the nature of the mind. The nature of the mind ya gitu, positif dan negatif, oposisi, saling berlawanan. Yang membuat kita lelah sendiri. Bagaimana caranya? Nah, ini yang penting. Caranya adalah mendengarkan suara hati. Ketika ada pilihan, jatuhkan pilihan dengan keyakinan bahwa oke, saya pilih ini. Kalau toh nanti ada yang negatif, saya akan coba cari solusi yang lain. Selesai. Tetapi kalau kita bergulung-gulung terus mengandalkan pikiran, tidak sampai pada hati dan iman, maka hanya akan ada kelelahan. Dan kemudian kebingungan. Itu sebabnya. Apalagi pada waktu menggunakan pikiran, pikiran kita terbatas. Sudah oposisi, saling berlawanan, terbatas. Diperparah kalau kemudian memasukkan juga apa kata orang. Sudah, selesai. Hidup kita tidak pernah akan tenang dan damai. Maka kita perlu latihan. Latihan mengandalkan hati untuk mengambil keputusan. Yaitu doa, lalu tenang, hening, dan kemudian membiarkan hati bicara, dan kita terlatih untuk mendengarkan. Kalau itu positif, itu dari hati. Karena hati tidak bisa berpikir secara negatif. Kalau negatif itu bukan hati, itu pikiran. Maka begitu ada yang positif, itu yang diambil. Ketika kita mengambil keputusan dan kemudian ada rasa damai, nah, itu berarti melibatkan hati. Kalau tidak, terus akan bergulung dan hanya akan menjadi lelah
karena memang terus bertentangan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kalau keputusan itu berdasarkan pikiran, maka harus banyak latihan mengalami, bukan memikirkan. Nah, pengalaman itu dari hati. Mengalami setiap peristiwa dengan sepenuh hati, hadir sepenuhnya. Lalu yang menjadi informasi bukan apa yang ditangkap oleh pikiran, tetapi juga oleh perasaan, oleh energi, juga oleh kehadiran, oleh kesadaran. Nah, pada waktu itu data kita lebih lengkap. Bukan secara kognitif atau secara akal budi saja, yang seringkali mengabaikan konteks. Data lama dipakai untuk membaca konteks yang baru kita hadapi. Nampaknya masuk akal tetapi tidak real karena di luar konteks. Data yang sudah lama dipakai untuk konteks yang baru. Itu artinya memaksakan teori atau pemikiran pada sebuah pengalaman. Padahal pengalaman jauh lebih besar daripada pikiran. Maka perlu latihan mengalami. Dan itu tidak sama dengan apa kata orang atau apa kata pikiran yang sudah didapat pada pengalaman kali lalu. Karena hari ini berbeda. Saat ini berbeda dengan apa yang sudah berlalu. Hanya pikiran yang tetap berpegang pada data lama. Maka kita perlu terus-menerus mengetahui cara kerja pikiran, kemudian mengatasinya dengan banyak experiencing. Jadi kita perlu shifting from thinking to experiencing. Banyak mencoba menjadikan pemikiran itu bekerja di belakang. Tetapi pengalaman itu lebih diutamakan. Mengalami kehadiran, mengalami peristiwa dengan hadir sepenuhnya, bukan menerapkan data lama untuk pengalaman yang sedang dihadapi. Pada waktu itu, kemudian ketika kita mengambil keputusan, lebih jernih, lebih bijaksana. Tidak hanya berdasarkan pikiran yang hanya menggunakan data lama untuk pengalaman yang baru. Maka kita juga perlu selalu berpikir positif saja, yang negatif tidak usah. Begitu mau berpikir yang negatif, katakan bahwa oke, saya hanya mau yang positif saja. Pikiran akan mengganggu kita. Tapi kita harus jaga-jaga. Nanti kalau nggak jadi bagaimana? Oke, no worries. Saya mau experiencing aja. Nah, kalau kemudian seperti itu, maka kemudian tidak terjadi pembajakan apa yang positif. Karena kemudian yang negatif kita tidak mau memikirkannya, dan kemudian kita memikirkan yang positif dan kemudian mengalaminya. Nah, dari pengalaman itu kita memperoleh data baru. Dan sesudah itu, lupakan saja. Karena pengalaman berikutnya adalah konteks yang baru lagi, yang tidak lagi cocok dengan menggunakan data lama. Maka sebetulnya, pikiran hanya dipakai untuk membantu kita mengumpulkan data dan mengambil keputusan positif. Tetapi pengalaman yang menjadi dasar keputusan, bukan pikiran. Mudah-mudahan dengan tips sederhana ini, hidup kita jauh lebih ringan, lebih penuh syukur dan sukacita, dan lebih positif. Karena kita mengikuti gerakan hati yang berasal dari Tuhan yang selalu positif. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.